Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak semuanya? Apakah masih sehat? Oke, kita untuk pertemuan kali ini yaitu membahas tentang media pembelajaran. Jadi ini bahan kita hari ini, yaitu membahas tentang media pembelajaran. Tuan Bapak semuanya tolong perhatikan baik-baik karena tidak ada pengulangan dua kali. Jadi Bapak semuanya perhatikan betul, pahami apa yang Bapak sampaikan. Kita membahas bab 8, yaitu adab menggunakan media sosial dalam Islam. Baik, kita kaji dulu yaitunya tentang media sosial. Media sosial artinya secara umum suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Itu arti media sosial secara umum. Adapun pendapat dari Lewis tahun 2010, media sosial menurut Lewis tersebut itu suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan. Itu menurut Lewis. Ada juga menurut K.P. Kerpen tahun 2011. K.P. Kerpen itu berpendapat suatu tempat kumpulan gambaran, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik antar individu atau kelompok. Ini penjelasan dari media sosial. Yang kedua yaitunya kita membahas tentang macam-macam media sosial. Macam-macam media sosial itu ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu layanan blog. Kedua, layanan di jaringan sosial. Yang ketiga, layanan berbagi sosial. Ini macam-macam media sosial. Kemudian kita di samping mempelajari media sosial itu, kalau kita memakai media sosial itu ada mempunyai dampak negatif, positif dan dampak negatif. Dampak dari kita memakai media sosial itu, dampak positifnya yang kita dapatkan yaitunya memudahkan berkomunikasi. Yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat, sarana hiburan, sarana pembelajaran. Di samping dampak positif ini, tentu ada dampak negatif. Dampak negatif menggunakan media sosial itu seperti yang pertama mengganggu kesehatan mental. Yang kedua, membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Yang keempat, akan terjadi sebuah bullying. Yang kelima, akan dipergunakan dengan pornografi. Ini dampak-dampak kalau kita memakai media sosial. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Ada dampak buruk, ada dampak baiknya. Ini kalau kita menggunakan media sosial. Sekarang bagian B, yaitu adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial itu ada dalil yang menerangkan menggunakan media sosial. Dalil yang pertama yang terdapat dalam surat Ahzab ayat 70. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini menurut surat Ahzab ayat 70. Ada juga ayat yang menerangkan yaitu Al-Ahzab ayat 6. Intinya,
Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibatkan kamu menyesali perbuatanmu itu. Itu yang terdapat surah Al-Ahzab ayat 6. Ada juga pengertian dari adab menggunakan media sosial tersebut, yaitunya tuntunan atau rambu-rambu dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun yang bagian B, adapun adab menggunakan media sosial ada beberapa macam. Yang pertama yaitunya adab menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat Islam. Yang kedua, adabnya menggunakan media sosial dengan sewajarnya. Yang ketiga, ada adabnya memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Yang keempat, adab menyebarkan pesan dan informasi benar juga bermanfaat. Ada juga adab memperhatikan dalam menyampaikan pesan. Ada juga adab tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Ini bentuk adab memakai menggunakan media sosial. Ini ada gambarnya di samping, ya. Ini adabnya bagaimana memakai media sosial. Kemudian akibat dari menerapkan adab menggunakan media sosial. Akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, yang pertama, menggunakan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Yang kedua, terjadi bullying yang menyebabkan gangguan psikis. Yang ketiga, tersebarnya informasi yang bersifat privasi. Yang keempat, mengganggu kegiatan belajar. Yang kelima, masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma. Yang keenam, segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Ketujuh, mengurangi makna silaturahmi. Ini akibat tidak penerapan adab menggunakan media sosial yang akan terjadi pada diri kita. Adapun hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Yang pertama, mendapat pahala dengan mengunggah konten-konten positif. Yang kedua, mendapatkan respek dari orang lain karena menyebar konten yang positif. Yang ketiga, menambah relasi. Yang keempat, terhindar dari informasi tidak benar. Yang kelima, terjadinya pertemanan yang positif dan harmonis. Ini hikmah dari penerapan adab menggunakan media sosial. Adapun adab-adab menggunakan media sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai plafon positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten bermanfaat. Ini penerapan adab dari menggunakan media sosial di dunia nyata. Baik, anak-anak semuanya, kita mari bersama-sama merangkum atau membuat rangkuman dari pelajaran kita hari ini, yaitu seperti
Media sosial adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur-fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunanya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam. Sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan pentingnya menggunakan media sosial. Dengan adab-adab tersebut, agar penggunaan media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang. Mungkin itulah materi kita pada hari ini. Sahabat semuanya, mari sama-sama kita pahami, kita pelajari, ulang-ulang kembali di rumah tentang materi kita hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.